Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Kok banyak ketawanya. Jadi saudara-saudara, itu situasinya. Jadi saudara-saudara, kita di atas jalan yang benar, dan saya terima kasih kepada pembantu-pembantu saya, para menteri koordinator, ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Hidup Jokowi ya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itulah pidato penyampaian dari Presiden Prabowo. Yang menjadi pro dan kontra sebetulnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, terima kasih sudah mengklik video ini. Artinya teman-teman lagi penasaran nih ya terkait perpolitikan yang terjadi, atau mungkin teman-teman ingin mencari ya sumber-sumber dinamika politik yang terjadi atau hal-hal yang terkait di dalamnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang menjadi sorotan ketika Pak Jokowi menghadiri acara HUT ke-17
Partai Gerindra, ya tentu bagaimana Pak Prabowo memang mengundang Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga diberikan kesempatan untuk berpidato di sana, menyampaikan sepatah dua patah kata gitu ya. Tapi dengan teriakan Pak Prabowo tadi gitu ya, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Kenapa? Hidup masyarakat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa hidup Jokowi? Jokowi udah habis masanya. Udah habis masa Pak Jokowi sebagai presiden. Dan ini yang menjadi pro dan kontra. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di tengah-tengah masyarakat sedang menggaungkan untuk meminta pertanggungjawaban dari seorang Pak Jokowi. Jokowi diadili, tangkap adili Jokowi, dan sebagainya dan sebagainya. Presiden Prabowo malah menyebutkan, bahkan berteriak dengan emosional yang begitu terlihat, mungkin dengan semangat ya, atau terlalu semangat kita nggak tahu juga gitu ya. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Padahal masyarakat lagi demo, teman-teman. Mahasiswa lagi demo. Ribuan mahasiswa lagi demo tuh. Menyampaikan aspirasi, menyuarakan hal-hal yang penting. Meminta keadilan, meminta pertanggungjawaban. Di tengah-tengah hal-hal seperti itu, presiden kita malah memuja Jokowi. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Ya sebetulnya, it's okay kita memuji Pak Jokowi, nggak masalah. Tapi kalau sebagai presiden, apalagi ini terbuka untuk publik, mengatakan hidup Jokowi, saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang menyoroti hal itu. Dan itu menjadi sebuah pro dan kontra. Bahkan sampai muncul komentar-komentar yang saya lihat, matahari kembar sudah mulai terlihat. Saya nggak tahu makna ini, teman-teman bisa nanti simpulkan seperti apa. Apakah benar atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita melihat memang sering sekali disebut bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, seperti apa hubungan kedekatan mereka. Nah, ini terus bertanya-tanya ya. Apakah lebih dari seorang sahabat atau kawan, atau ada perbincangan-perbincangan masalah perpolitikan yang saat ini sedang dijalankan. Karena Prabowo pernah menyebutkan beliau belajar berpolitik dari Pak Jokowi. Kalau belajar politik ya sama orang Solo, katanya seperti itu kalau nggak salah tuh. Dan di sisi lain, Pak Jokowi pernah menyebutkan ya meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, akan tetap kawal IKN, akan sering-sering ke IKN. Tapi nyatanya nggak juga, sampai sekarang kita nggak pernah tengok tuh Jokowi ke IKN tuh gitu ya. Lalu kemudian pada saat Najwa Shihab bertanya di beberapa minggu lalu, nampak pertanyaan-pertanyaan tersebut ya dikatakan masih cawe-cawe dan sebagainya. Gitu ya, ini agak gimana gitu ya, tadi juga sudah kita dengarkan lah gitu ya. Nah, saya akan coba melihat bagaimana sudut pandang perspektif teman-teman kita di komentar ini. Tentu ini sangat menarik bagi saya. Coba saya lihat dari Agu Tugut. Hari ini hancur sudah kebanggaanku pada Prabowo selama ini. Hancur sudah. Betul macan masih tunduk di hadapan meong. Ya. Dulu kukira macan rupanya kucing, negara makin amburadul dikelola dengan ugal-ugalan. Wajar kalau Pak Anies kasih nilai 11 dari 100. Artinya 1 dari 10. Yang komen miris dengan kondisi sekarang ini terutama sikap Prabowo. Kalian munafik. Kalian yang kam 58% yang mau Indonesia seperti ini kan? Sudah jelas negara dirusak 10 tahun oleh Mulyono, tapi masih juga milik kelompok mereka untuk melanjutkan. Kalian tanggung dosa karena kebodohan dengan memilih serta membiarkan rejim ini tetap terus berkuasa. Presiden Sontoloyo udah pikun banyak gaya lagi. Kapan memikirkan rakyatnya? Kalau mendengarkan ceramahnya Pak Prabowo, Indonesia akan lebih sengsara daripada Jokowi. Prabowo tersandra oleh Jokowi karena Gibran
Bagaimanapun, Prabowo ikut merusak konstitusi dengan menerima Gibran sebagai cawapresnya. Pak Prabowo tidak bisa lepas dari cengkeraman Jokowi karena keduanya saling sandra ikut merubah konstitusi negara. Hidup Jokowi, biarkan rakyat menderita, yang penting dua serangkai bersatu. Gedabrus, presiden bingung, gak ada harga diri sama sekali. 2 kali dikalahkan Jokowi, memang nyesek tiba-tiba ditawarin tips memenangkan pilpres asalkan anaknya dan konco-konconya ikut berkuasa. Ternyata betul, tips curang 58%, suara siluman, maka ambisinya tercapai juga. Saya pernah membaca berita bahwa Prabowo mau gabung koalisi jika dijadikan Menteri Pertahanan agar bisa memantau pemerintah dari dalam. Kedekatan itu lama-lama juga terkena virus Mulyono. Hilanglah kebanggaanku kepada beliau. Sebenarnya bukan karena menang karena Jokowi atau Kim, tapi karena banyak kecurangan, bansos, dan money politik. Prabowo memang tidak punya visi dan misi untuk rakyat, cuma rakyat dikasih makan gratis. Memalukan buat saya, Prabowo. Rakyat muak, bosan dengan drama-drama busuk, ya. Malas dengerin rakyat hanya sebagai perasan. Jika tujuannya berhasil, bukan hidup rakyat tapi hidup Jokowi. Rakyat menangis karena menggais rezeki sendiri. Seorang presiden yang hanya terima kasih pada Jokowi, bukan rakyat Indonesia. Apakah ini pertanda? Harusnya, ini kritik dari saya saja nih ya. Harusnya bila mana memang walaupun ya kita berterima kasih juga pada Pak Jokowi dan seterusnya. Nggak perlu hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nggak pasti kayak gitu ya. Teriak-teriak pula itu. Seorang presiden loh. Seorang presiden mengatakan seperti itu kepada mantan presiden. Kan agak lain juga. Ini baru saya lihat nih sepanjang sejarah ini nih. Iya serius, baru saya lihat sepanjang sejarah. Saya nggak tahu, yang nggak pernah saya lihat barangkali ada gitu ya. Tapi di Indonesia saya rasa belum pernah ada yang seperti itu. Atau hubungannya baik, atau sangat baik, atau apa gitu ya. Nah, teman-teman bolehlah nanti komentar saja di video ini ya. Berikan penjelasan Anda di komentar ini dulu. Luar biasa penyampaian teman-teman kita ini ya. Benar-benar akan bubar ini Indonesia. Presiden kita ada 2. Beginilah kita punya presiden yang sudah kena stroke. Omon-omon ya berubah-ubah. Kalau rakyat normal waras dalam politik, maka 2029 presiden tak akan Prabowo lagi. Prabowo hanya omon-omon dan sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin ya kalau tragedi 98 itu terjadi. Bukan tidak mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya masyarakat udah muak, udah nggak salah lagi segalanya, bisa-bisa aja tuh ya. Tapi ya gantinya ya wapresnya juga gitu. Aduh, oke lah. Saya coba lihat ini yang yang terakhir ya. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Saya baca yang terakhir. Bohong itu cepat ketahuan bila orang yang melakukan tidak pintar. SD di depan mata berani banyak komentar. Cukup jelas Jokowi. Anwar merusak keputusan MK. Awal rusak tatanan hukum di RI dan dana bansos dianggarkan ya tugas akhir 250 triliun berubah menjadi 500 triliun. Rakyat apa akan diam? Sampai sekarang mereka ini seperti kampanye dan tidak akui masalah besar sedang dihadapi negara. Apakah rakyat tutup kuping dan tutup mata lihat yang negara rusak? Diam dan senyap, Prabowo bekerja, jangan ngoceh-ngoceh ketahuan perbuatan kalian kepada rakyat. Nasib-nasib tambah nggak ada perubahan kalau lihat begini pidatonya. Mungkin itu saja, teman-teman punya pandangan lain silahkan sampaikan di video ini. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah, tutur kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi atau hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, kita punya hak untuk mengkritik, punya hak untuk berekspresi, apalagi menyuarakan pendapat kita, penilaian kita terkait situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.